Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam rahmat dan kemurahan-Mu, dari waktu ke waktu yang tidak berkesudahan, Engkau menyertai kami, menuntun kami, menopang kami, memampukan kami melewati berbagai pengalaman kehidupan, baik di saat kami melewati situasi yang sulit dan berat, maupun di saat kami mengalami sukacita, kemudahan, dan kekuatan. Terpujilah Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami hendak belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 29 hingga ayat 30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku. Tema untuk kita ialah keistimewaan menjadi pengikut Yesus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita memahami atau menemukan keistimewaan menjadi pengikut Yesus, akan sangat baik bagi kita juga untuk memahami sesungguhnya yang dimaksud dengan pengikut itu seperti apa. Pengikut dalam pengertian mengikuti, melakukan, sepikiran, setuju, dan seterusnya yang sejalan dengan yang dipercayai atau yang diikuti. Karena itu ada dua jenis pengikut. Yang pertama adalah pengikut aktif dan berkomitmen. Pengikut aktif dan berkomitmen, ciri-cirinya adalah mereka percaya pada apa yang diikuti, yang diyakini dengan sungguh-sungguh, karena mereka mengenal dan tahu dengan jelas tujuan yang diikuti. Mereka juga mengetahui akibat baik dan buruk, serta bagaimana cara, aturan-aturan yang berlaku bersama dengan yang diikuti, yang diimani, yang diyakini. Karena itu, para pengikut aktif yang memiliki komitmen, mereka itu selalu siap menerima semua resiko, baik susah, senang, sukses, gagal, aman, bahaya, untung, rugi. Mereka siap untuk menerima semua resiko itu. Para pengikut aktif dan berkomitmen selalu berpikir positif. Mereka adalah para pemikir solusi untuk mengatasi masalah. Kreatif, pantang menyerah, dan selalu berjuang untuk semua hal secara positif dan baik. Mereka melihat masalah sebagai proses positif. Nah, yang kedua adalah kebalikan dari pengikut aktif dan berkomitmen, yaitu pengikut pasif tanpa komitmen. Pengikut pasif tanpa komitmen adalah mereka yang tidak punya motivasi yang jelas, ikut-ikutan, atau bahasa sederhananya ikut ramai. Tidak tahu dengan pasti, tidak tahu dengan jelas tujuan yang diikuti. Juga tidak memikirkan dan tidak tahu apa risiko
yang akan dihadapi, bagaimana aturan-aturan yang berlaku, sehingga para pengikut pasif tanpa komitmen hanya menunggu, pasrah, menyerah, lalu kecewa, dan selalu berpikir negatif lebih banyak. Nah, saudara, itulah para pengikut. Nah, mari kita memeriksa, kita ada pada posisi pengikut yang mana? Apakah kita adalah anggota pengikut aktif yang berkomitmen, atau pengikut pasif tanpa komitmen, atau bisa jadi juga kita menjadi kelompok baru, kelompok yang ketiga, yaitu setengah-setengah aktif dengan komitmen yang kadang-kadang naik turun, komitmen yang kadang-kadang timbul tenggelam, atau juga menjadi pengikut setengah pasif yang kadang-kadang ingin berjuang tapi kemudian mundur dan menyerah, bangkit lagi ketika didorong, ketika dipaksa, ketika memperoleh kekuatan dari orang lain. Nah, periksalah pada diri masing-masing siapa sesungguhnya kita sebagai pengikut Yesus. Pada ayat yang ke-29 dikatakan, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, hak istimewa menjadi pengikut Yesus pada ayat-ayat ini sangat jelas. Yang pertama adalah kita mempunyai status memiliki hak yang sama seperti Yesus. Dan secara khusus di ayat 30 Yesus berkata, kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku. Inilah keistimewaannya, bukan hanya di masa kini, tapi di kekekalan. Di akhirat, kita yang menjadi pengikut Kristus akan memperoleh hak istimewa, yaitu duduk makan bersama-sama dengan Yesus. Bahkan mempunyai hak juga untuk menghakimi ke-12 suku. Wah, ini hak yang sangat luar biasa. Memang dalam kaitan dengan penetapan perjamuan malam, bagaimana seseorang duduk makan bersama-sama dalam perjamuan itu, maka di perjamuan yang akan terjadi di surga nanti, kita memiliki hak istimewa duduk bersama-sama dengan Yesus. Apakah itu saja hak yang kita miliki? Ternyata bukan. Ada banyak hak yang dapat kita peroleh sebagai keistimewaan menjadi pengikut Yesus. Ada 2 hak istimewa lainnya yang dituliskan dalam Injil Yohanes pasal 1. Di antaranya pada ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus, dalam namanya. Nah, hak menjadi anak Allah ini sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya di kekekalan, tapi ketika saudara percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, maka saudara telah memiliki hak menjadi anak Allah. Dan jika seseorang memiliki hak menjadi anak Allah, maka bayangkan
saudara juga mempunyai kuasa, diberi kuasa seperti kekuatan dan kuasa yang ada di dalam Yesus Kristus. Memang beda. Yesus adalah Tuhan, kita adalah manusia. Tetapi kita memiliki kuasa ilahi. Kita memiliki kuasa dalam diri kita yang berasal dari Tuhan untuk dapat mengalahkan, untuk dapat menaklukkan kuasa dunia ini. Mengapa? Karena juga di ayat 16 dari Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itulah hak-hak kita, keistimewaan yang kita peroleh sebagai pengikut Yesus. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kasih karunia yang kita peroleh, yang kita miliki, bukan sekali, tapi dari kasih karunia demi kasih karunia. Karena itu pertanyaan tadi, apakah kita adalah pengikut aktif yang berkomitmen, ataukah kita hanya pengikut pasif tanpa komitmen? Atau jika kita ada pada kelompok ketiga yang kadang-kadang komitmen kita mengalami goncangan, mengalami gangguan, mengalami masalah, maka kita mempunyai keistimewaan, yaitu mempergunakan kasih karunia sebagai pengikut aktif untuk memampukan kita membuktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang memiliki keistimewaan, karena kasih karunia membuat kita terus tetap berkomitmen. Amin.